Ya pemirsa, pemerintah mengumumkan kasus pertama di Indonesia dan hari ini sudah tercatat 100.000 lebih kasus positif COVID-19 dan melihat lonjakan kasus ini selama 5 bulan. Ironisnya fakta di lapangan masih banyak warga yang tidak patuh protokol COVID-19. Kita langsung bergabung bersama ahli epidemiologi FKM UNER, Windu Purnomo. Selamat siang Pak Windu. Selamat siang Mas Tommy. Baik Pak Windu, kalau melihat dari perkembangan data saat ini terutama sudah tembus 100.000 lebih. Kemudian melihat populasi Indonesia dan juga testing rate saat ini di Indonesia belum mencapai ideal. Bagaimana Bapak melihat hal ini terutama saat pertanyaannya adalah sudah sampai di gelombang puncak atau belum sebenarnya ini? Ya, tentu belum ya. Memang kita pernah tanggal berapa itu 9 Juli ya. 9 Juli itu kita pernah mencapai kasus harian itu jumlahnya 2.600-an waktu itu. Itu yang tertinggi selama ini, tanggal 9 Juli. Tapi tidak menunjukkan bahwa itu adalah puncak, belum. Karena ketika dia hari berikutnya kasus yang diumumkan 1.600, dan naik lagi terus gitu ya. Jadi artinya memang belum ada puncak. Jadi kita sedang menanjak ini ya, meskipun tidak securam antara pertengahan Juni sampai dengan tadi tanggal 9 tadi itu lebih curam ya, tapi masih tetap curam tetapi tidak securam beberapa minggu yang lalu gitu. Jadi belum mencapai puncak. Kita belum tahu kapan puncaknya karena kebijakan kan juga berubah-ubah ya, dan itu mempengaruhi kepatuhan warga di dalam kedisiplinannya menyangkut protokol kesehatan. Jadi artinya penularan belum bisa diprediksi kapan akan berakhir gitu. Baik, Pak Windu tadi bicara mengenai curamnya data sendiri, ini terkait juga dengan testing rate, khususnya untuk tes swab atau PCR. Nah, apakah dari testing rate di Indonesia, Bapak melihatnya ini sudah cukup ideal melihat dari jumlah populasi kita? Belum sama sekali ya, karena kan gini, idealnya itu kan kumulatif testing itu adalah 1% dari jumlah penduduk. Jadi artinya kalau jumlah penduduk kita ya sekitar 260 juta lah. Itu kita harus men-tes PCR ya, bukan rapid test ini. PCR test atau swab test itu sebanyak 2.600.000, ya kan? Kita sampai hari ini itu belum sampai 800.000 kumulatif. Berarti masih harus 3 kali lipat kan daripada sekarang. Nah jadi artinya kalau kita sekarang sampai sudah 100.000 lebih, itu hanya masih di puncak gunung es itu. Jadi sebetulnya di bawah permukaan yang belum terdeteksi ya, yang belum dites dan mungkin positif itu masih 3 kali lipat kurang lebih. Jadi mungkin ya 300-an ribu lah minimal itu ya, minimal. Gitu. Baik, Pak Windu, kalau melihat permasalahan testing rate yang jauh dari ideal, kemudian juga kebijakan yang berkaitan dengan kepatuhan warga yang masih jauh dari ideal pula. Lalu apa masukan dari Pak Windu sendiri untuk kebijakan pemerintah terutama berkaitan dengan pelonggaran aktivitas warganya? Nah, jadi yang pertama ya, pemerintah sudah benar. Jadi on the track di dalam testing rate. Ya, artinya meskipun belum mencapai ideal tetapi sudah jauh lebih tinggi daripada 2 bulan, 3 bulan yang lalu yang sama sekali ya kita sebenarnya terlambat ya melakukan testing yang untuk menggali kasus-kasus yang ada di bawah permukaan yang sangat banyak itu ya. Nah, jadi testing harus selalu makin ditingkatkan dan tidak berhenti di testing ya. Ketika mendapatkan kasus-kasus positif, langsung tracing untuk mendapatkan kontak-kontak erat yang kita bisa bakal dapat kluster-klusternya. Dan begitu kita mendapatkan kasus positif dengan kluster-klusternya, kita bisa mengisolasi mereka sehingga tidak menjadi sumber penularan. Nah, kalau kita testingnya tidak ideal, maka yang di bawah permukaan itu yang tidak kita ketahui, belum kita deteksi itu akan menjadi sumber penularan terus, menjadi reservoir. Ya, yang ada di mana-mana, bahkan sebagian besar adalah mereka yang tanpa gejala. Itu yang berbahaya sebetulnya dalam penularan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu penularan terjadi karena ada perjumpaan antara 2 orang atau lebih dalam jarak yang dekat, ya, yang tidak sampai 1 meter, ya, dengan dengan tanpa APD, tanpa masker, ya, dan sebagainya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa kedisiplinan warga ketika kita melihat kasus masih naik terus begini itu berarti rendah, ya. Jadi yang diperlukan oleh pemerintah adalah sekarang saat ini adalah kontrol yang tegas, ya. Jadi pengawasan yang dibarengi dengan ketegasan ya,
Jadi artinya ketegasan itu ya ada sanksi dan itu harus ada regulasi yang harus dibuat. Sama seperti di Jawa Timur misalnya. Ya. Saya senang sekali ya mendengar bahwa sudah terdapat perubahan penambahan pasal tentang sanksi di dalam Perda yang sebenarnya sudah lama tahun 2019 ya, tetapi ditambahkan di sana yang berkaitan dengan COVID-19. Ya, jadi mereka kalau melanggar akan mendapatkan denda dan ini sekarang sedang diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan. Saya kira begitu. Baik, terapan tes yaitu khususnya PCR bukan rapid dan kemudian adalah soal kontrol ya. Baik Pak Windu, terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI. Semoga sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih.